Halo para pendengar mantra di seluruh Indonesia, selamat datang kembali di channel kami Mantra Dunia. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin berada di sekitar kita, tapi bentuk atau wujudnya itu nggak kayak sekarang. Yap, kita akan membahas perubahan atau evolusi pada benda-benda yang kita gunakan sehari-hari. Gimana, kamu sudah penasaran? Atau belum? Kalau belum, mungkin kamu bisa klik video yang lain. Tapi kalau kamu sudah penasaran, ayo let's go, kita masuk ke video yang pertama. Yang pertama, komputer. Kita mulai dari awal sejarah komputer. Pada tahun 1945, ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer dianggap sebagai komputer elektronik pertama yang dapat diprogramkan. ENIAC ini benar-benar besar, guys. Saking besarnya, dia memakan ruangan sekitar 1.800 kaki persegi dan beratnya itu lebih dari 27 ton. Bayangin, komputer zaman dahulu itu beratnya sampai 27 ton, guys. ENIAC ini menggunakan lebih dari 17.000 tabung vakum dan menghabiskan daya listrik sebesar 150 kW. Yang pada saat ini itu setara dengan konsumsi listrik puluhan rumah. Bayangin kamu ngidupin komputer pada zaman dahulu. Terus mungkin yang jelek gak cuma rumah kamu, tapi mungkin bisa satu RT. Komputer ini sangat rumit dan bahkan menggunakan kabel dan saklar manual untuk memprogramkannya. Pada saat itu ketika kamu buka komputernya dan kamu pengen memproses program yang sederhana aja, itu merupakan proses yang sangat panjang, bahkan bisa berjam-jam. Nah, jadi ENIAC ini pada zaman dulu itu digunakan oleh militer Amerika Serikat pada saat Perang Dunia Kedua untuk menghitung tabel balistik. Kamu udah lihat gimana ENIAC pada zaman dulu. Nah, bayangin dulu komputer ini bisa sebesar ruang tamu kamu, ataupun mungkin bisa sebesar rumah kamu, dan menghabiskan listrik sebanyak itu. Tapi mari kita lihat bagaimana evolusi komputer sekarang yang telah mengubah cara kita hidup dan bekerja. Kita lihat kepada teknologi yang paling canggih zaman sekarang. Kita sekarang udah bisa ngelihat laptop yang super tipis ataupun komputer yang ringan. Misalnya kita ambil contoh Apple MacBook Air terbaru nih, yang tebalnya tuh hanya 0,63 inci dan tentunya dilengkapi dengan berat yang sangat ringan, sekitar 1,29 kg aja. Laptop ini juga dilengkapi dengan prosesor M1 yang sangat cepat, bahkan mampu menangani tugas-tugas berat seperti pengeditan video dan juga rendering grafis. Jadi yang dulunya itu mungkin memakan satu rumah kamu, sekarang bisa sampai setipis itu. Juga mungkin untuk menjalankan program sederhana pun butuhkan waktu berjam-jam, sekarang cuman bisa dalam beberapa detik aja. Dan juga nggak cuma satu program aja, tapi bisa banyak program dijalankan dalam satu laptop aja. Proses transformasi ini membutuhkan waktu sekitar 75 tahun, guys, sejak ENIAC ini muncul hingga ke komputer modern yang kita kenal sekarang. Yang kedua, televisi. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana transformasi televisi. Pada tahun 1920-an, televisi itu pertama kali diperkenalkan dengan bentuk kotak besar dengan tabung sinar katoda atau CRT untuk menampilkan gambar. TV awalnya ini memiliki layar yang kecil dan juga hanya bisa menampilkan gambar hitam putih dengan resolusi rendah. Dan bahkan untuk memindahkan TV ini aja butuh lebih dari satu orang karena beratnya yang luar biasa. Selain dengan gambarnya hitam putih, resolusinya juga rendah, gambarnya yang ditampilkan juga seringkali tidak stabil dan kualitas suaranya pun jauh dari ideal. Ya, sesuai dengan bagaimana teknologi zaman dulu lah gitu. Televisi pertama kali dikembangkan oleh penemu seperti John Logie Baird yang memperkenalkan televisi mekanik pada awal 1920-an. Gimana kalau kita lihat teknologi televisi sekarang? Sekarang kita punya televisi dengan layar datar yang sangat tipis dan ringan, seperti OLED TV ataupun QLED TV yang jauh banget bedanya kan dengan yang tadi. Kita ambil contoh misalkan televisi modern seperti LG OLED TV yang gak hanya menawarkan resolusi 4K, bahkan bisa sampai 8K dengan gambar yang sangat tajam dan warna-warna yang hidup. Juga dilengkapi dengan teknologi HDR atau High Dynamic Range yang memperkaya kontras dan detail gambar. Jadi yang tadinya yang sangat besar, berat, kotak, tebal, sekarang bisa lebih tipis, lebih ringan, lebih ringkas. Kemudian yang tadinya cuma hitam putih bisa berwarna bahkan tajam, guys, lebih tajam dari mata kita nih, yang bahkan resolusinya bisa sampai 8K, guys. Kita lihat berapa lama sih proses transformasi dari TV CRT hingga TV layar modern seperti sekarang. Ternyata membutuhkan waktu hampir 1 abad, guys, atau sekitar 90 tahun. Yang ketiga, telepon.
Ya, awal mula telepon itu dirintis oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Telepon pertama itu sangat sederhana dan hanya bisa digunakan untuk melakukan panggilan suara dengan menggunakan kabel yang panjang. Bentuknya besar dan tidak praktis, dengan gagang besar yang harus diangkat untuk berbicara dan mendengarkan. Jadi telepon ini dulunya seringkali ditempatkan di tengah-tengah rumah atau kantor karena keterbatasan panjang kabel. Kabel ini seringkali mudah rusak, terus juga sering kusut, dan juga ditambah lagi kerumitan ketika penggunaannya. Jadi benar-benar tidak efektif dan efisien. Gimana dengan perubahannya yang sekarang? Ya seperti yang kita tahu atau mungkin kalian nonton dengan smartphone hari ini, telepon kita sekarang telah berubah menjadi smartphone yang lebih modern. Kita ambil contoh misalkan iPhone atau Samsung Galaxy S23 yang canggih banget, bukan hanya untuk alat komunikasi tapi juga perangkat yang multifungsi. Dulunya telepon itu cuma untuk ngomong, cuma untuk nelpon. Sekarang smartphone ini juga dilengkapi dengan kamera, bahkan ada yang resolusi tinggi guys. Prosesornya sangat cepat, layarnya juga sangat tajam, bisa menjalankan banyak aplikasi, gak cuma untuk nelpon ataupun SMS. Jadi sangat praktis dan bisa dibawa kemana-mana. Ini juga memungkinkan kita untuk mengakses internet, main game, bisa navigasi GPS, dan bahkan mengatur jadwal harian kita. Proses transformasi dari kabel telepon pertama hingga smartphone modern sekarang memakan waktu sekitar 140 tahun. Yang keempat, kamera. Ya mungkin kalian pernah mendengar seberapa ribetnya berfoto pada zaman dahulu. Jadi kamera itu pertama kali ditemukan pada abad ke-19 dengan kamera daguerreotype yang memerlukan waktu paparan yang lama untuk mengambil satu gambar. Kamera-kamera ini awalnya menggunakan film yang harus dicuci cetak untuk melihat hasilnya. Dan proses ini pun memakan waktu dan memerlukan keahlian khusus. Setiap jepretan juga mahal, sehingga orang sangat berhati-hati dalam memilih momen yang ingin diabadikan. Kamera analog ini juga biasanya berat dan juga besar, membuatnya sulit dibawa kemana-mana. Sekarang kita akan lihat gimana kamera berevolusi. Kamera pada saat ini itu gak cuma ada di kamera ya guys, tapi juga ada di smartphone kita. Misalnya kita ambil contoh yaitu Sony Alpha One. Itu adalah salah satu kamera digital paling canggih saat ini guys, dengan resolusi 50,1 megapiksel dan kemampuan merekam video hingga 8K. Di sisi lain juga ada smartphone seperti Google Pixel 8 ataupun iPhone 15 Pro juga memiliki kemampuan kamera yang luar biasa dan dilengkapi juga dengan AI guys, yang bisa menghasilkan kualitas gambar secara otomatis. Dulunya susah dibawa kemana-mana, berat, besar, kini menjadi lebih ringkas. Yang dulunya kemampuan menangkap gambar membutuhkan waktu yang sangat lama, sekarang cukup dengan satu kali klik kalian udah bisa lihat foto kalian, dan juga kualitas gambar sekarang pun pastinya lebih tinggi. Ini juga nggak terlepas dari perjalanan panjang dari kamera analog hingga menjadi kamera digital dan smartphone modern ini, dimana perjalanan ini sampai-sampai membutuhkan waktu 180 tahun hingga bisa seperti sekarang. Yang kelima, mobil. Selanjutnya adalah mobil. Ini dia mobil pertama pada tahun 1908 yaitu Ford Model T. Ford Model T ini diluncurkan sebagai mobil pertama yang diproduksi secara massal. Jadi mobil ini sederhana dan didesain untuk dapat diakses oleh masyarakat umum. Ford Model T ini juga tidak memiliki banyak fitur keselamatan atau kenyamanan yang kita lihat pada hari ini, seperti sabuk pengaman, mungkin ada airbag atau sistem rem ABS. Memang seperti itulah pada zaman dahulu guys. Jadi bentuknya adalah seperti ini, kemudian tidak ada fitur pengaman, kemudian tidak ada fitur-fitur canggih lainnya yang kita lihat. Dan selain itu juga mobil ini menggunakan bahan bakar fosil. Dia juga boros dan menghasilkan banyak emisi polutan. Gimana dengan yang sekarang? Nah, sekarang kita ambil contoh aja mobil modern paling canggih seperti Tesla Model S Plaid. Jadi, ini adalah mobil listrik guys, yang tidak hanya ramah lingkungan dengan nol emisi, tetapi juga dilengkapi dengan teknologi self-driving
yang bisa mengemudi sendiri dalam kondisi tertentu. Mungkin aja nih dulu, bahkan sabu pengaman aja nggak ada. Sekarang udah ada yang namanya teknologi self-driving. Perbedaan yang signifikan banget guys. Yang dulu tuh masih boros, sekarang lebih ramah lingkungan dan juga lebih ramah di dompet. Nah gak cuma Tesla model S-Plate aja, tapi mobil-mobil kita sekarang yang masuk ke Indonesia, mobil-mobil Jepang seperti Toyota, Honda, Daihatsu, Suzuki, dan lain sebagainya itu juga tak kalah berkualitas ya guys, dari segi keamanan, dari segi kenyamanan, dari segi hemat bahan bakar dan desain. Yang keenam, jam tangan. Jam tangan mekanik pertama dikembangkan pada abad ke-16 dan membutuhkan pengaturan manual setiap hari. Jam tangan ini menggunakan mekanisme roda gigi dan pegas guys untuk mengatur waktu, yang memerlukan perawatan rutin dan keahlian tinggi untuk menjaga akurasinya. Yang artinya pada zaman dulu kita emang harus nyetel tiap hari guys, gak bisa kayak sekarang. Orang-orang tinggal ngeliat jam dan pastinya akurat. Jadi jam tangan dahulu itu masih menggunakan mekanisme yang sangat-sangat tradisional ya kalau bisa dibilang, dengan mekanisme roda gigi dan pegas. Walaupun begitu, jam tangan mekanik klasik ini dikenal karena ketahanannya. Tapi ya itu tadi, keterbatasan yang dimilikinya adalah dalam hal fungsionalitas. Bayangkannya aja guys, kita harus mengatur jam tangan setiap hari agar tetap tepat waktu. Memang benar-benar merepotkan ya kadang-kadang, apalagi bagi yang pelupa. Yang canggih aja kadang-kadang kalian bisa lupa charge. Gimana dulu yang kalian masih harus ngatur perputaran rodanya itu agar tetap konsisten, agar tetap akurat untuk menunjukkan waktu. Gimana dengan perkembangan jam tangan pada saat ini? Pada saat ini jam tangan itu tidak hanya digunakan untuk menunjukkan waktu, tapi banyak banget fungsinya, atau bisa disebut dengan multifungsi. Kita ambil contoh seperti smartwatch modern dari Apple ataupun dari Samsung ataupun dari merek-merek lain. Brand-brand ini guys menawarkan berbagai fungsi yang jauh melampaui sekedar menunjukkan waktu. Nah, mereka dapat menghitung langkah, mengukur detak jantung, memantau kualitas tidur, sampai-sampai bisa menerima notifikasi pesan ataupun ngangkat panggilan. Bahkan ada yang bisa menjalankan aplikasi dan juga dilengkapi dengan kamera. Walaupun kita nggak pakai smartwatch pun, kita nggak perlu yang namanya mengatur-ngatur. Walaupun kita masih menggunakan jam analog, kita nggak perlu capek-capek juga kan untuk mengatur waktunya. Dia tetap konsisten, dia tetap akurat untuk menunjukkan waktu. Nggak seperti yang lainnya guys, perjalanan dari jam tangan mekanik itu hingga menjadi smartwatch modern seperti sekarang itu membutuhkan waktu 400 tahun. Yang terakhir dari series video kali ini adalah konsol game. Siapa yang suka bermain game pasti nggak asing dengan konsol game. Di pada tahun 1977, Atari 2600 itu diluncurkan sebagai salah satu konsol game pertama dengan grafis sederhana dan permainan terbatas. Soal ini menggunakan cartridge game yang perlu dimasukkan secara manual dan seringkali mengalami masalah teknis seperti layar bergaris atau kerusakan cartridge. Meskipun begitu, Atari 2600 itu sangat populer pada masanya dan menjadi awal dari industri game perumahan. Selanjutnya, di era modern ini gimana sih tampilan dari konsol game? Di era modern ini, konsol game semakin canggih guys. Kita ambil contoh dari PlayStation 5 yang dirilis pada tahun 2020 kemarin, yang menawarkan grafis nyaris realistis dengan kinerja super cepat dengan game seperti Demon's Souls dan Spider-Man Miles Morales. Begitu pula dengan Xbox Series X yang diluncurkan pada tahun 2020 juga, dia memberikan kinerja grafis tinggi dengan game imersif seperti Forza Horizon 5 ataupun Nintendo Switch yang diluncurkan pada tahun 2017 yang memperkenalkan konsep konsol hybrid yang bisa digunakan di rumah maupun di luar. Dengan game populer seperti The Legend of Zelda, kalian bisa melihatkan bagaimana kecanggihan dari konsol game ini yang dulunya cuma 2 dimensi, sekarang dia menawarkan grafis yang nyaris realistis guys. Jadi perkembangan ini tuh mencerminkan transformasi yang luar biasa dari gambar yang sederhana tadi menjadi visual yang hampir nyata. Ini juga menunjukkan betapa pesatnya perkembangan teknologi dalam mengubah dunia gaming. Nah, itulah tadi perjalanan kita menelusuri transformasi benda-benda di sekitar kita yang semakin canggih. Dari komputer yang segede rumah, ke laptop ultra thin, dari telepon, ke smartphone pintar, hingga
ke jam tangan yang bahkan bisa mengontrol seluruh aktivitas kita. Tentunya inovasi itu tak akan pernah berhenti. Kita itu sendiri adalah bagian dari revolusi teknologi ini. Jadi tetaplah terinspirasi, tetaplah kreatif, dan sambut masa depan itu dengan antusiasme. Dan tentunya teknologi-teknologi ini akan berinovasi ke depannya, sehingga adalah lebih baik kita tetap bijak ketika kita menggunakan inovasi ataupun teknologi yang semakin canggih ini. Jangan sampai teknologi mengendalikan kita, kitalah yang harus mengendalikan teknologi. Nah, sekarang mana yang menurut kamu paling keren nih perubahan atau transformasinya? Jangan lupa kasih tahu kami di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, masa depan adalah milik mereka yang berani bermimpi dan berinovasi. Stay inovatif, pendengar mantra. Bye bye.